Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya lagi di atas atap rumah ya. Ini saya punya dua solar panel ya, 2 kali 100 watt yang saya hubungkan secara seri ya. Ini solar panel saya sebetulnya solar panel tua ya, ini sangat tua. Yang sebelah sana itu yang paling tua, itu sudah saya pakai nonstop 8 tahun ya, umurnya sudah 8 tahun, saya beli tahun 2014. Yang ini udah tua juga, cuman dia lebih baru dan lama saya simpan. Saya pakainya belum berapa lama yang ini. Kalau itu full saya pakai 8 tahun. Nah ini kalau dilihat ya, sesudah pemakaian 8 tahun, beginilah jadinya solar panel ya. Dia banyak goresan-goresan ya, yang dipakai terus nih. Kalau yang saya simpan ini masih agak bersih ya. Yang ini yang udah 8 tahun saya pakai, kondisinya ya sudah nggak terlalu baik ya, dan sudah menguning. Nah ini kalau teman-teman mau tahu nih, ini mereknya sebentar ya, coba saya balikin, masih kelihatan ya. Nah, sampai ketarik kabelnya sebentar. Coba saya lihat ya. Solar panel saya ini apa sebetulnya? Nah kalau dilihat ya, mereknya ada di bawah situ tuh. Ini sebenarnya teman-teman, ini mereknya GH teman-teman. Sebetulnya mereknya GH Solar ya. Ini produk Cina kok. Sebentar saya bersihin ukurannya ada nggak nih. Ini ukurannya juga aneh. Ukurannya juga aneh. Maaf ya ini terbalik. Ukurannya dia 1200 kali 540 dikali 30. Jadi ini masih panjangnya 1,2 meter nih. Padahal cuma 100 watt ini. Jadi kalau zaman dulu ya solar panel 100 watt itu ukurannya gede-gede ya. Ntar saya balikin dulu ya, sebentar, maaf. Mungkin karena kalau zaman dulu kan efisiensinya rendah ya, jadi 100 watt aja panjangnya 1,2 meter. Ya inilah kondisinya ya. Dan saya pakainya kebetulan mono kristalin semua. Sekarang dari 2 seri 100 watt ini ya masih lumayan sih. Kalau 60 sampai 70%-nya mungkin masih ada produksinya. Jadi saya masih bisa dapat peaknya sekitar 130-an watt tuh masih bisa dari 2 ini. Ya artinya nggak terlalu jelek ya. Mungkin masih bisa sekitar keluar 65 watt gitu per piece-nya. Sementara ini udah tua. Nah yang akan saya bahas di sini bagaimana caranya kita menentukan ukuran kabel yang paling efisien dan yang paling ekonomis, paling murah maksudnya, supaya solar panel kita bisa bekerja dengan maksimal dan keluaran powernya, volt dan ampernya, terutama ampere ya, terutama ampernya itu bisa optimal dan maksimal dengan biaya yang paling murah untuk pemilihan kabelnya. Gimana cara menghitungnya? Saya akan bahas. Dan juga mungkin nanti kalau ada waktu saya juga punya yang lebih baru ya, yang saya pasang di atas genteng. Saya punya itu teman-teman. Itu ada 8 solar panel yang lebih baru ya. Mungkin umurnya baru sekitar 1 tahunan sih, lebih sih mungkin. Nah ini 8 kali 120 watt kalau yang ini. Nah itu gimana cara menentukan ukuran kabelnya supaya murah tapi efisien dan bisa mendeliver atau bisa menghasilkan power yang maksimal. Oke, nanti akan saya bahas. Oke, untuk ininya teman-teman, untuk bocoran awalnya ya, untuk 2 solar panel ini yang lama saya punya ini, itu saya cuma pasang kabel ya ukuran 2 kali 2,5 mm persegi, dan itu sudah cukup menurut saya. Tidak usah beli kabel 2 kali 4, 2 kali 6, ngabisin budget buat apa. Ini saya cuma pasang 2 kali 2,5 mm dan itu cukup untuk 2 seri ini 200 watt. Nanti kita bahas kenapa bisa cukup. Yang kedua, untuk solar panel saya yang ada 8 kali 120 watt ya. Ini kebetulan saya sistemnya di 48 volt ya. Jadi ada 4 yang di seri, lalu 4 juga sebelah sini di seri. Jadi 4 kanan, 4 kiri di seri, baru dua-duanya di paralel. Nah ini untuk seperti ini, saya cuma pakai kabel ukuran
2 kali 4 mm, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan cuma segitu kabelnya. Kabelnya kecil. Dan yang ini ya, maaf, ini kebetulan panjang kabelnya itu 15 meter, full 15 meter sampai ke SCC gitu ya. Kalau yang ini tadi, balik lagi ke yang 200 watt, kabelnya cuma 2 kali 2,5 mm persegi dan panjangnya 10 meter sampai ke SCC. Kita bahas kenapa ukuran itu bisa cukup. Oke. Baik teman-teman, kita mulai aja cara menghitung ukuran kabel solar panel yang paling ekonomis ya, dengan bantuan selembar kertas dan tablet nanti kita pakai untuk aplikasi. Ya, ini dengan pena ya. Pertama di sini saya bahas ya, untuk menghitung ukuran kabel yang paling ekonomis, kita ambil 2 contoh ya tadi yang saya punya aja. Yang pertama solar panelnya ada 2 buah kali 100 watt peak misalnya, 2 panel. Lalu yang kasus kedua kita punya 8 dikali 120 watt peak. Mari kita hitung satu-satu ya. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena kameranya cuma saya pegang aja, jadi kalau goyang-goyang mohon dimaafkan. Nah, untuk solar panel 2 kali 100 watt peak ya, kita punya 2 skenario atau 2 pilihan ya. Yang pertama, itu solar panelnya kita hubungkan paralel ya kan. Berarti dia hubungannya 2P ya. 2P 100 watt peak. Di sini kita punya parameter yang bisa kita tuliskan. Parameter ini sederhana kok, hampir sama untuk setiap solar panel. Yang pertama ya, secara umum ini parameternya. Biasanya VOC itu kisarannya ya, ini voltage open circuit. Voltage open circuit tidak akan jauh dari, kalau hubungannya paralel ya. Mau berapapun panelnya sama aja, ini berarti kalau paralel. Biasanya nggak jauh dari 20 sampai 22 volt VOC-nya. Lalu current-nya ISC atau current short circuit ya, pada kondisi dihubungkan, dikosletkan itu berapa ISC-nya itu biasanya per panel ya, saya bicara per panel itu nggak akan jauh dari sekitar 5,5 ampere per panel. Ini per panel. Nah, lalu parameter lain ya, biasanya voltage MPP ya, pada saat maksimum power point ya, itu nggak akan jauh dari sekitar ya plus minus lah ya 18 volt. Kalau untuk sistem pengenalan 12 volt ya seperti ini. Dan juga current IMPP-nya itu biasanya nggak jauh dari aktual ya, aktual nanti keluarnya itu dia lebih kecil daripada yang short circuit, biasanya 5 ampere lah masih ada. Nah, lalu pada saat kondisi terburuk ya, biasanya kita masih bisa kerja dengan voltage minimum ya. Ini mesti kita hitung juga untuk kondisi terburuk ya. Biasanya dia masih bisa kerja di tegangan sekitar 12 volt pada kondisi terburuk ya. Misalnya mataharinya ketutup awan atau sejenisnya. Nah, ini kasus yang pertama, kalau dia hubungannya secara paralel. Nah, di sini ini kan IMPP-nya 5 ampere ini per panel ya. Untuk kasus ini karena ini 2 paralel, berarti ini menjadi kurang lebih ya 10 ampere. Karena 2 di paralel. VMPP tetap. Ini apa namanya, skenario pertama. Nanti kita hitung kabelnya perlunya berapa. Skenario yang kedua, bagaimana kalau solar panelnya itu kita seri 2S, 2 seri 100 WP kan. Seperti apa parameternya? Nah, sebetulnya ini parameternya perkaliannya secara umum untuk tegangan 2 kalinya gitu ya. Kalau untuk kuat arusnya ya kurang lebih sama dengan per panel aja gitu, sebetulnya mirip. Kita tulis saja misalnya VOC, karena ini 2 kalinya ya. Ini kan tadi per panel ya, tapi kalau di paralel kan jadi sama dengan 1 panel. Kalau ini VOC-nya
itu tidak akan jauh dari kisaran sekitar 40 sampai 44 volt. Pasti ini kalau 2 di seri. Untuk ukuran 100-an watt ya solar panelnya. Yang nominal 12 volt lah intinya per panel. Lalu sama untuk ISC-nya atau current short circuit itu juga sekitar 5,5 ampere. Nah, dalam hal ini masalah VMPP atau voltage pada saat maksimum power point, karena dia di seri, tentu jadi 2 kalinya. Kalau yang atas tadi VMPP-nya 18, yang ini kalau di seri tidak akan jauh kisarannya daripada 36 volt, 2 kalinya. Lalu IMPP-nya, ampernya, sekali lagi karena ini di seri, jadi ya sama dengan 1 ampere. Kurang lebih, sama dengan 1 panel ya, jadi cuman 5 ampere. Untuk tegangan minimumnya, minimum tegangan kerja pada saat kondisi terburuk, 2 kalinya yang dihubungkan secara paralel. Artinya ini sekitar perkiraannya sekitar 24 volt. Nah, jadi 2 parameter mendasar ini kalau di paralel dia tegangannya tetap, ampernya yang jadi 2 kali. Kalau di seri nanti saat MPP aja kita lihat tegangannya yang 2 kali, ampernya tetap seperti ampere per 1 panel gitu ya. Ini 2 ini, nanti kita bahas. Nah, kita juga punya opsi yang ini. Yang ini kita bahas lebih singkat aja ya. Saya punya 8 ya. Tentu opsi yang pertama ya. Ini opsinya ada banyak yang ini. Anggap aja opsi yang pertama ya. Itu 88-nya di paralel. 8P ini. Nah, ini supaya cepat langsung aja kita bahas ya di sini ya. VOC-nya sama ya dengan yang tadi karena 120 watt juga kalau VOC-nya kurang lebih sama ya. Ini masih di kisaran antara 20 sampai 22 volt. Ya kan? Lalu saya ke samping aja biar tepatnya cukup. VMPP-nya kurang lebih sama. Ini juga sekitar 18 ya. 18 volt. Lalu kalau kita bicara I-nya atau kuat arusnya, ampernya, ISC untuk 120 watt peak per panel ya, itu biasanya ini saya bicara, kisarannya nggak jauh dari 6 ampere. Ini per panel. Atau ini tadi bisa lebih sih ya, 6 atau 6,5 gitu ya. Mungkin ini cocoknya 6,6 kali ya. Kalau untuk kuat arus short circuit dia lebih biasanya. Tapi kenyataannya mungkin nanti akan dapat hanya sekitar 6 ampere per panel pada saat kondisi maksimum power point atau MPP. Jadi kalau ada 8 ya tinggal kita kali aja dengan IMPP-nya 6 gitu. 6 ampere dikali 8 panel sama dengan misalnya 48 ampere kasus pertama. Oke, lalu minimum ya, minimum tegangan kerja ini juga sama nih. Minimum tegangan kerja juga harus perlu parameter ya. Vmin-nya kita anggap sama, ini 12 volt. Lalu untuk I minimumnya nanti kita anggap sama aja sebagai contoh biar ekstrim gitu. Nah, yang B ini kita lakukan pemasangan 4 di paralel plus 2 di seri panelnya. Kalau 4 di paralel 2 di seri berarti kembali lagi nih VOC-nya kurang lebih 2 kalinya sama dengan ini tadi nih. Kasusnya sama di seri. VOC-nya akan sama. Sekitar 40 sampai 44 volt. Lalu VMPP juga sama ya, kisarannya sekitar 36 volt. Nah, di sini kalau kita bicara ISC-nya tadi sama ya, anggap aja ini. Maaf tadi nih, mungkin kalau short circuit bisa 6,6 ya, tapi ini kenyataannya
tidak segini sih, biasanya lebih kecil, apalagi kita pakai solar panel produk Cina ya, kayak saya maksudnya. Kalau teman-teman pakai yang produk bagusan ya lebih bagus, kalau saya produk Cina aja biar murah. Nah ini karena kita 4 paralel, 2 di seri, jadi kalau kita bicara IMPP nya itu kurang lebih ada 4 panel yang di paralel, berarti 6 ampere dikali 4 sama dengan 24 ampere ya, kasusnya seperti ini. Lalu parameter volt pada saat minimum atau kondisi terburuk itu kita samakan juga dengan yang tadi kita hitung, sama-sama 24 volt. Nah yang terakhir parameter atau apa tadi, skenario ya, skenario yang ketiga kita pasangnya itu 4 seri plus 2 paralel. Jadi kebalikan dari yang ini. Ini kan di serinya 2, paralelnya 4. Kalau ini yang di seri 4, paralelnya 2. Nah, tentu di sini kita bisa dapatkan VOC-nya itu kisarannya ya, ini kisaran 2 kalinya lagi ini. Artinya sekitar 80 ya, sampai 88 volt. Nah, lalu untuk VMPP sebetulnya kisarannya masih sama, perkaliannya dengan 18. Artinya di sini ada 4 yang di seri, berarti 4 kali 18. VMPP itu sama dengan 4 kali 18 volt, sama dengan 72 ya, 72 volt. Lalu ISC-nya sama ya. Ini kan 6,6, saya nggak usah tulis lagi. 6, ya oke lah, saya tulis aja 6,6 ampere per panel. Nah nanti IMPP untuk kasus ini, untuk kasus 4 seri 2 paralel, itu berarti ada perkaliannya 2 kali aja, karena cuma 2 yang di paralel. Kalau perkalian ampere dia mengikuti berapa yang di paralel gitu ya. Kalau ini 4 di paralel, ampernya kali 4. Kalau yang 8 paralel, ampernya kali 8 gitu, kayak yang atas tadi ini ya. Nah ini karena paralel cuma 2, berarti IMPP-nya cuma 6 ampere kali 2, sama dengan 12 ampere. Sama juga pada saat volt minimum ya, di sini yang kerja, karena ini 2 kali sistem yang ini, berarti di sini kondisinya 48 volt. Nah di sini udah selesai nih skenarionya semua. Di sini teman-teman, semua skenario ini secara perkalian volt dan ampere akan memberikan hasil yang sama. Ini 18 kali segini sama aja dengan 36 kali segini. Karena yang ini dikali 2, yang ininya dibagi 2. Ini juga sama. Ininya yang 24 tadi yang sebelumnya di 24, di sini dibagi 2 jadi 12. Tapi konsekuensinya yang 36 volt asalnya naik jadi 72. Jadi ini hanya perkalian aja ya. Sekarang kita hitung satu-satu. Oke, dengan bantuan sebuah tablet ya, saya akan masuk ke sini nih. Kalau teman-teman mau buka, ini saya hanya saran ya. Ini bisa dibuka untuk jackcalc.net ya. Karena di sini perhitungannya itu dia satuan kabelnya sudah milimeter persegi. Cocoklah dengan kabel-kabel yang dipakai di Indonesia secara umum ya. Nah, jadi sebetulnya untuk menghitung kabel solar panel, yang paling utama dan harus diperhatikan sebetulnya adalah voltage drop ya, atau penurunan tegangan yang mengakibatkan kehilangan daya, menjadi panas gitu ya. Ini juga karena cukup berbahaya ya kalau jadi panas, apalagi temperatur tinggi ya. Jadi voltage drop itu secara standar internasional sebetulnya di sini kita bisa baca ya. Nah di sini saya tunjukkan aja ya. Secara umum ya, ini kalau pakai standar Australia ya, voltage drop itu kalau di final subcircuit itu 3%. Lalu dari point of supply ke final load tuh boleh sampai 5%. Nah ini kalau dari LV ya, dari low voltage terminal, dari transformer sampai ke final load boleh 7%. Tapi secara umum ya, secara umum ini di sini ada secara umum, aturan secara umum ini yang penting ya. Voltage drop yang direkomendasikan ya, itu
maksimal 5% untuk zona residensial, artinya untuk perumahan sama light komersial ya, light commercial building mungkin seperti toko atau ruko sejenis itu ya. Nah, kalau buat industrial atau gedung komersial yang skala besar boleh sampai 7%. Lalu ada juga standar yang lebih ketat untuk industri, itu dibatasi maksimum hanya 3% voltage dropnya kalau loadnya itu continue. Nah, kalau loadnya intermittent atau nyala mati ya, paling stringent itu atau standar paling tinggi itu maksimum 5%. Jadi angka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi voltage drop itu jangan lebih dari 5% secara umum ya, untuk poin ini dan juga untuk poin industri. Kalau juga bebannya ada istirahatnya. Kalau bebannya continue, kalau kita mau pakai standar paling tinggi ya mungkin maksimal 3%. Cuma ini biasanya kurang ekonomis sih. Jadi untuk saat ini, untuk perhitungan kita, mari kita simpulkan sementara. Kita mencari voltage drop itu di range antara 3% sampai 5% maksimal, supaya murah, efisien, tapi masuk juga standar dan hasilnya bagus gitu, optimal. Di sini ada cara menghitungnya ya. Dia turunkan cara menghitungnya dari formulasi ini. Jadi di sini sebetulnya cukup bagus ya teman-teman kalau mau masuk yang tadi ini yang saya bilang checkout.net ya. Nah, sekarang mari kita hitung kasus kita yang pertama tadi. Untuk menentukan ukuran kabel, sederhananya kita hanya hitung voltage dropnya masuk apa enggak. Itu aja, dan kita sesuaikan sistemnya. Yang pertama, untuk dua paralel ini ya tadi ya. Oke, dua paralel ini. Mari kita masukkan parameternya. Yang pertama, kita menghitung di sini ya voltage drop. Voltage-nya sudah betul ya, kita pakainya DC. Untuk kasus pertama, kita punya voltnya 18 MPP ya, kondisi MPP dulu pertama, 18, ampernya 10 ampere. Oke, apa yang kita akan bisa hitung sekarang? Voltage-nya saya ganti ya, ini jadi 18. Oke, voltage-nya 18 DC ya, udah betul. Ampernya 10, udah betul ya, sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kita hitung sekarang jarak kabel nih sama. Tadi jarak kabel saya di sini belum saya tulis ya. Jarak kabel kan contoh kasus tadi saya kalau yang 2 kali 100 watt panel itu 10 meter ya. Makanya kita tulis di sini jaraknya. Ini satuannya sudah meter nih, metrik ya, 10 meter. Nah, ini tinggal kita hitung nih. Kabelnya kita hitung dulu pakai 2,5 mm persegi. Yang tadi saya bilang ini cukup. Kita hitung dulu pakai ini. Mari kita hitung. Voltage dropnya ternyata 10% ya. Ternyata voltage dropnya itu 10%. 10% ini jauh ya di atas spesifikasi yang kita cari itu 3-5%. Jadi ini kasusnya pada saat MPP ya. Jadi di sini saya tulis saja ya. Di atas ini saya tulis. Ya, jadi pada saat untuk menghandle beban MPP, satu lagi untuk menghandle beban minimum, dua ini aja. Untuk beban MPP itu tadi voltage dropnya kalau pakai 2,5 mili 10%. Ini kita nggak masuk. Kita mencari 3-5%. Kita naikkan 4 mili. Mari kita hitung. Ternyata voltage drop masih 6,22. Ini masih nggak masuk. Pakai 4 mili juga nggak masuk. Mari kita naikkan lagi 6 mili. Kita hitung voltage dropnya. Nah, ini baru masuk ya, 4,17%. Kurang lebih masuklah, masih di bawah 5%. Jadi minimal ya, untuk sistem yang tadi ini, untuk kondisi MPP, kita perlu kabel tuh 2 dikali ini teman-teman, 6 mm persegi. 6 mm persegi. Nah, gitu. Ini baru kasus MPP. Coba kasusnya kita rubah jadi kasus ketika kondisi terburuk, kerja dengan tegangan paling rendah, 12 volt. Ini yang saya rubah, voltage-nya saya ganti 12 ya. Nah, sesudah 12 ya DC tetap ya. Mari kita hitung ulang. Masih masuk nggak yang 6 mili tadi? Ampernya saya anggap tetap 10 ampere. Anggap aja tetap. Ternyata voltage dropnya 6,25.
nggak masuk lagi di atas 5. Artinya ini kabel ini masih kurang nih yang 6 mm persegi. Naik lagi 10. Kabelnya 10. Baru dia masuk 3,75% voltage dropnya. Ini masuk baru. Jadi untuk kondisi minimum, kondisi terburuk ini di atas, kita perlu kabel bahkan 2 kali 10 mm persegi. Untuk jarak 10 meter loh ini kita instalasi. Ini mahal sekali, ya kan? Ini mahal sekali. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua. Ini juga sama. Kita buat di sini ya, saya tulis bintang aja. Kondisi pada saat MPP perlu kabel berapa? Pada saat minimum perlu kabel berapa? Mari kita masuk ke parameter yang kedua. Oke. Parameter kedua itu ya, voltage-nya kita bahas dulu yang MPP kondisinya. MPP itu dia 36 volt ya. 36 volt seperti ini, oke. Lalu DC betul, ini sudah betul ya 36 volt DC. Ampernya, nah ini kalau kondisi MPP kan tadi cuman 5 ampere ya kan. Jadi ampernya kita ganti nih ya. Kita ganti jadi 5. Oke. 5 ampere, udah 5 ampere, oke. Udah 5 ampere udah ya. Jaraknya tetap 10 meter ya, panjang kabelnya voltage 36. Kita hitung. Oh ya, ukuran kabel, maaf. Ukuran kabelnya mari kita hitung dengan yang paling tadi saya bilang 2,5 mili aja, 2,5 mili. Ya, kita hitung. Ternyata voltage dropnya hanya 2,5%. Berarti ini sangat bagus kan? Untuk skenario yang kedua ini kan, voltage dropnya hanya 2,5% dengan ukuran kabel yang cuman ini 2,5 mm persegi, jaraknya tetap. Ini berarti perlunya kabelnya hanya 2 dikali 2,5 mm persegi ya. Sekarang satu lagi, kondisi terburuk nih. Kondisi terburuknya tadi ya, kondisi terburuk di sini tegangannya itu 24 volt. Kondisi terburuk. Ini kita rubah nih. Tegangan DC-nya kita rubah jadi 24 volt. Kita rubah jadi 24 volt. DC, ampernya biarkan 5 ampere. Kabelnya tetap sama, jaraknya juga tetap 10 meter. Mari kita hitung. Nah, ternyata untuk kondisi terburuk pun ini masih masuk nih. Ini masih 3,75. Artinya dengan ukuran kabel 2 kali 2,5 itu sudah mumpuni alias cukup dan murah. Jadi di sini untuk minimum pun ya, ini masih jauh di bawah 5%. Ya kan? Jadi ini 2 dikali 2,5 mm persegi. Kesimpulannya, untuk 2 buah solar panel ukuran 100 watt ya, kalau kita hubungkan paralel ya, kita minimal perlu kabel 2 kali 6 mm persegi. Itu juga pada saat kondisi masih MPP. Kalau kondisinya lebih buruk lagi, bahkan kita mesti pasang kabel 2 kali 10 mm persegi. Ini dengan jarak 10 meter. Ya, jarak kabelnya 10 meter dari solar panel sampai ke SCC untuk contoh kasus saya. Tapi kalau kita hubungkan hubungan seri ya, untuk skenario kedua, kita menaikkan voltage tapi kita menurunkan ampernya biar ampernya nggak tinggi. Kita di sini hanya perlu kabel 2 kali 2,5 mm persegi dan itu sudah sangat masuk dari sisi perhitungan tadi udah kita buktikan. Jadi kesimpulannya, lebih baik kita bekerja atau bermain di tegangan solar yang lebih tinggi karena kabelnya juga murah. Sementara efektivitas chargingnya dari SCC ya, kalau baterainya nggak masalah, baterainya 12 volt nggak masalah, karena dia otomatis mengenali baterai. Jadi sistem baterai ya teman-teman nggak perlu sama dengan solar panel. Solar panelnya 24 volt, kita pakai baterainya 12 volt, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti si SCC langsung menyesuaikan dengan tegangan baterai. Dia dapat tegangan dari solar panel bisa 40 volt atau pada saat kondisi MPP misalnya 36 volt ya. Tapi baterai yang mau dicas tuh baterai 12 volt. Ya nggak apa-apa, dia akan menyesuaikan tegangan itu. Dia hanya bermain di permainan tegangan dan ampere.
Makanya kabelnya kita pilih yang paling ekonomis. Lalu kasus yang kedua ini, contoh lagi yang tadi saya punya ya, dengan 8 buah panel ukuran 120 WP. Mari kita bahas yang pertama, yang 8 paralel dulu. Ini cepat aja kita bahas ya, supaya nggak terlalu lama. Yang pertama, kasusnya pada saat kondisi MPP ya, MPP 18 volt ya. Di sini 18 saya isi 18 volt. Kita akan bekerja pada ampere 48 ampere. Ya kan? Di sini 48 ampere. 48. Lalu ya, jaraknya ini tadi saya kebetulan kasusnya jaraknya ini 15 meter ya. Dari kabel sampai ke SCC itu 15 meter. Nah, oke. Tadi saya bilang kabelnya kita mulai dari ukuran 4 mili. Oke. Karena tadi saya bilang ukurannya 4 mili cukup nih untuk menghandle 8 kali 120 watt ini. Nah, sekarang mari kita hitung untuk 8 paralel kasusnya. Hasilnya voltage dropnya 44%, teman-teman. Ini udah jauh di atas bayangan kita ya. Ini luar biasa. Kabelnya mesti saya naikin ukurannya, ini udah nggak masuk. Kita mencari yang antara 3 sampai 5% angkanya ini ya. Voltage dropnya ini angkanya. Oke. Saya rubah kabelnya misalnya. Saya langsung lompat aja. 10 mili deh kabelnya. Yang lainnya sama ya parameternya. Kabelnya naikin 10 mili. Voltage drop masih 17,83. Nggak masuk. Lalu saya rubah lagi nih kabelnya. Jangan 10. Kita pakai 16 misalnya. Mari kita hitung 16. Voltage drop masih 11%. Ini mau segede apa kabelnya, makanya inilah yang bikin mahal ini. Nah, sekarang 16 nggak masuk. Kita bikin 25. Kita hitung lagi 25. Masih 7%. Bahkan nggak masuk dengan 25 mm persegi itu ukuran kabelnya. Jadi ternyata ini kabelnya mesti sampai 35 mm persegi juga pas-pasan. Udah lebih malah dari 5%. Ini pas-pasan banget. Ini pas-pasan banget. Artinya di sini bisa saya simpulkan, ini pada saat kondisi sama ya tadi ya, MPP, ini keperluan kabelnya 2 kali 35 mm persegi. Ini juga masih kurang. Ini juga masih harus lebih naik lagi daripada ini. Apalagi kondisi pada saat kasus yang terburuk ya, misalnya 12 volt gitu. Contoh kalau kita rubah di sini, ini kan tadi masih dapat 5,11 ya voltage dropnya. Coba sekarang kalau 12 volt kondisinya, anggap aja ampernya sama, seperti ini. Nah ini, voltage dropnya naik lagi, malah jadi 7,67%. Jadi jelas kondisi ini tadi ya, dengan kondisi punya panel banyak 8, itu udah nggak mungkin kita hubungkan secara paralel karena sangat rugi dan lossnya terlalu besar. Oke, sekarang nggak usah bahas yang minimum karena ini ukuran kabelnya udah nggak masuk akal, udah terlalu besar dan voltage dropnya kebesaran juga. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini ya, pada saat dia MPP ya, pada saat kita MPP kita masukkan parameternya sekarang. Di sini MPP tegangannya 36, MPP-nya current-nya 24 ampere. Oke, saya rubah ya di sini ya. Oke, pada saat MPP dia 36 volt, ampernya itu 24. Ukuran kabelnya mari kita mulai dari ukuran 4 mili karena tadi saya bicara dari mulai 4 mili. Jarak tetap 15 meter. Nah, ternyata hasilnya masih 11% nih. Nggak masuk, ya kan? Nggak masuk. Artinya ini nggak masuk. Kabelnya kita naikin, coba 6 mili. 6 mili kita hitung. Masih 7,5%. Nggak masuk. Kita naikin lagi, 10 mili. Nah, baru masuk. 4,47%.
Jadi untuk sistem yang kedua ini, dengan cara ini, kita perlu kabel minimal 2 kali 10 mm ya, karena ya kalau duanya itu karena 2 kutub ya, positif dan negatifnya ya, 2 kali 10 mm persegi. Nah, gimana kalau kasus pada saat minimum kita main tegangannya hanya di 24? Tadi kan masih main tegangan saat MPP ya, masih di 36 ini. Sekarang tegangan 36 MPP ini kita rubah jadi kondisi terburuk 24 volt. Katakanlah misalnya ampernya masih tetap 24, masih maksimal. Ukuran kabel juga masih 10, kita hitung. Nah, ternyata dia udah naik sampai 6,71. Ini udah nggak masuk bahkan untuk kondisi terburuk tadi ya, minimum. Berarti kabelnya mesti naik lagi 16 mili katakan. Baru dia masuk 4,21. Jadi yang ini kesimpulannya, saat minimum perlu kabelnya 2 kali 16 mm persegi. Nah, yang terakhir, skenario yang terakhir, yang 4 seri 2 paralel. Pada saat MPP ya saya tulis dulu, dan pada saat minimum. Nah, disinilah yang tadi saya bicarakan. Kenapa kabel 4 mm ya, 2 kali 4 mm persegi itu udah cukup. Karena kita bermainnya voltage MPP-nya di 72, ampernya hanya 12. Kita buktikan. Ya, voltage-nya 72. Ya. Ampernya itu di sini 12 ampere. 12. Nah, ukuran kabelnya 4 mili aja cukup. Ini parameternya seperti ini, teman-teman. Sama dengan yang ini. 72 volt, 12 ampere. Ini yang kita bicarakan. Jaraknya tetap 15 meter. Kabelnya cukup 4 mili. Mari kita hitung. Nah, lihat teman-teman. Ini angkanya. 3% juga enggak. Bagus banget kan? Kecil kabelnya dan efisien. Jadi kita cuma perlu 2 di sini dikali 4 mm persegi. Sekarang kita cek satu lagi untuk kondisi paling jelek nih. Paling jelek tegangannya jadi 48 misalnya. Kondisi terburuk ya. Anggap ampernya sama. Saya rubah ini tegangan. Jadi 48. Oke. Ampere sama 12, kabel masih 4 mili, nggak saya rubah. Ini DC ya. Jarak masih 15. Mari kita hitung. Nah, bahkan dengan kondisi terburuk pun dia masih di bawah 5%. Padahal cuma pakai kabel kecil nih, kabel 4 mili ini. 4 mm. Artinya di sini ini juga tetap masuk pakai kabel 4 mm persegi. Jadi kesimpulannya ya, untuk yang 8 ini pun pakai kabel 2 kali 4 mm persegi itu sudah cukup dan biayanya sangat murah, asalkan kita bermain di sistem 4 seri 2 paralel atau dengan voltage yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya untuk solar panel sebaiknya kita main di sistem voltage yang agak tinggi. Jangan main di voltage rendah karena merugikan ya. Merugikannya satu, biaya kabelnya besar, yang kedua banyak losses dan kehilangan daya pada saat power itu keluar dari si panel menuju ke SCC. Dan ini kabel ini biayanya ya, ini sangat mahal sekali nih. Teman-teman bisa cek ya. Misalnya yang ini aja, yang kedua aja deh. Kalau yang ini udah nggak masuk akal yang pertama. Skenario kedua nih ya. Harga kabel 10 mm persegi atau 16 mm persegi, coba bandingkan sama yang harga 4 mm persegi. Ini saya nggak tahu nih, kalau 2 kalinya udah pasti lebih ini harganya, 3 kalinya atau 4 kalinya nih. Silahkan cek aja ini, kalau yang ini cuman berapa, ini mungkin bisa, saya nggak tahu ya, 3 kalinya sih pasti harganya. Jadi bisa dibayangkan kalau panjang kabelnya berapa puluh meter atau 10 meter aja udah kerasa sekali biayanya. Kita sebetulnya cukup dengan biaya yang paling murah. Tinggal pilih yang paling murah, hanya menyesuaikan susunan seri dan paralel di panel. Tentunya SCC juga harus mendukung ya untuk main di sistem ini. Jadi kira-kira itu cara menghitungnya yang paling cara menghitung ukuran kabel solar panel yang paling ekonomis dan yang paling efisien. Oke, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.